Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu kitab dalam mata kuliah pengantar perjanjian baru yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Indi Septina Situmorang dengan NIM 250101175 akan mempresentasikan kitab Roma. Baik, kita akan mulai dari siapa penulis kitab Roma. Kitab Roma ditulis oleh seorang rasul bernama Paulus, yang mana dahulu namanya adalah Saulus. Ia lahir di kota Tarsus. Ia adalah orang Yahudi dari suku Benyamin, dan juga ia memiliki kewarganegaraan Romawi, sesuatu yang cukup istimewa pada masa itu. Paulus dididik sebagai orang Farisi yang taat pada hukum Taurat. Ia belajar di Yerusalem di bawah guru terkenal Gamaliel. Karena semangatnya menjaga tradisi Yahudi, yang awalnya ia menganiaya orang Kristen, namun hidup Paulus diubahkan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damaskus. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai pertobatan Paulus, yang mana membuatnya menjadi rasul bangsa-bangsa dan Yahudi. Kita lanjut kepada pembahasan yang kedua mengenai tujuan penulisan kitab Roma. Berdasarkan buku pengantar perjanjian baru, tujuan utama ditulisnya kitab Roma adalah menjelaskan ajaran keselamatan, menjelaskan kebenaran tentang pembenaran oleh iman, mempersatukan jemaat Yahudi dan non-Yahudi, memberikan dasar pengajaran iman Kristen. Itulah tujuan dari penulisan kitab Roma. Lalu kita lanjut kepada pembahasan ketiga, yaitu mengenai siapa pembaca kitab Roma. Pembaca utama kitab Roma ini adalah jemaat Kristen di Roma, yang terdiri dari campuran orang non-Yahudi dan orang Yahudi yang dikasihi Allah. Surat ini ditujukan bagi umat Kristen yang beriman kepada Yesus untuk meneguhkan iman, menjelaskan pembenaran oleh iman, dan cara hidup baru. Kita lanjut kepada pembahasan yang keempat, mengenai kapan kitab Roma ini ditulis. Kitab Roma ditulis oleh Paulus sekitar tahun 56 Masehi sampai 58 Masehi. Kemungkinan besar pada tahun 57 Masehi saat ia berada di Korintus. Surat ini ditulis menjelang akhir perjalanan misi ketiganya sebelum ia kembali ke Yerusalem untuk membawa bantuan. Jadi kemungkinan besar teman-teman, surat Roma ini ditulis pada 57 Masehi saat Paulus berada di Korintus. Kita lanjut kepada pembahasan yang kelima mengenai ciri-ciri khusus dari kitab Roma. Nah, di sini ada 5 ciri khusus kitab Roma. Yang pertama, kitab Roma itu penjelasan Injilnya sistematis. Kedua, menekankan doktrin pembenaran oleh iman. Kitab Roma sangat menekankan bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan perbuatan hukum Taurat. Tema ini menjadi dasar teologi mengenai keselamatan oleh anugerah Allah. Dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Yang ketiga, membahas kondisi dosa seluruh manusia. Paulus menjelaskan bahwa semua manusia berada di bawah dosa, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa semua orang membutuhkan keselamatan melalui Kristus. Ciri khusus yang keempat, menjelaskan hubungan Israel dan keselamatan. Kitab Roma secara khusus membahas posisi bangsa Israel dalam rencana keselamatan Allah. Masuklah kita kepada ciri khusus yang kelima, menggabungkan teologi dan praktik hidup Kristen. Setelah menjelaskan doktrin, Paulus
kemudian memberikan nasihat praktis tentang kehidupan Kristen. Itulah dia kelima ciri-ciri khusus dari kitab Roma. Kita lanjut kepada pembahasan yang keenam, yaitu mengenai garis besar kitab Roma. Dalam Roma 1 ayat 1 sampai 17 dijelaskan garis besarnya itu mengenai mengapa saya menulis. Lalu dipaparkan dalam Roma 1 ayat 1 sampai 7, yaitu mengenai semua tentang Yesus Kristus. Roma 1 ayat 8 sampai 15 mengenai saya mempunyai sesuatu untuk dibagikan. Roma 1 ayat 16 sampai 17 mengenai berita secara ringkas. Garis besar yang kedua ialah kita lihat dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32 dan Roma 3 ayat 1 sampai 20. Di situ secara garis besar isinya mengenai kita semua adalah orang berdosa. Lalu dipaparkan dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32 menjelaskan tentang mereka yang tidak memiliki Alkitab. Roma 2 ayat 1 sampai 11 menjelaskan tentang menghakimi orang lain. Roma 2 ayat 12 sampai 16 menjelaskan tentang Allah akan menghakimi kita semua. Roma 2 ayat 1 sampai 29 dan Roma 3 ayat 1 sampai 20 menjelaskan tentang lebih baikkah orang Yahudi. Lalu garis besar yang ketiga yaitu Allah mempunyai jalan. Kita bisa lihat dalam Roma 3 ayat 21 sampai 31 dan Roma 5 ayat 1 sampai 21 dipaparkan, yaitu Roma 3 ayat 21 sampai 26 menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh salib. Roma 3 ayat 22 sampai 31 menjelaskan tentang siapa yang boleh bermegah. Roma 4 ayat 1 sampai 25 menjelaskan tentang Abraham yang percaya lebih dulu. Roma 5 ayat 1 sampai 5 menjelaskan sukacita dalam kesusahan. Roma 5 ayat 6 sampai 11 menjelaskan tentang ketika kita tidak berdaya. Roma 5 ayat 12 sampai 21 menjelaskan tentang Kristus dan Adam. Kita lanjut ke dalam garis besar yang keempat. Kita bisa lihat dalam Roma 6 ayat 1 sampai 23 dan Roma 8 ayat 1 sampai 39. Di situ garis besarnya mengenai hidup baru. Dipaparkan dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14 menjelaskan tentang dosa dapat dikalahkan. Roma 6 ayat 15 sampai 23 menjelaskan tentang pergantian pemilik. Roma 7 ayat 1 sampai 6 menjelaskan tentang pergantian pasangan. Roma 7 ayat 7 sampai 25 menjelaskan tentang peperangan dalam hati. Roma 8 ayat 1 sampai 11 menjelaskan tentang roh memberi hidup. Roma 8 ayat 12 sampai 17 menjelaskan tentang anak-anak Allah. Roma 8 ayat 18 sampai 25 menjelaskan tentang dan banyak lagi yang lain. Roma 8 ayat 26 sampai 27 menjelaskan tentang Dia. Roma 8 ayat 28 sampai 30 menjelaskan tentang tujuan. Roma 8 ayat 31 sampai 39 menjelaskan tentang apalagi yang saya katakan. Itulah garis besar yang keempat. Kita masuk ke dalam garis besar yang kelima. Kita lihat dalam Roma 9 ayat 1 sampai 5 dan Roma 11 ayat 1 sampai 36. Berikut adalah paparannya. Roma 9 ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang hak-hak istimewa mereka. Roma 9 ayat 6 sampai 33 menjelaskan tentang maksud Allah. Roma 10 ayat 1 sampai 21 menjelaskan tentang iman menyelamatkan.
Roma 11 ayat 1 sampai 36 menjelaskan tentang rencana yang aneh. Lalu garis besar yang ke-6 kita bisa lihat dalam Roma 12 ayat 1 sampai 21 dan Roma 15 ayat 1 sampai 13. Garis besarnya itu mengenai hayatilah, dipaparkan sebagai berikut. Roma 12 ayat 1 sampai 2 menjelaskan tentang kehidupan yang dipersembahkan. Roma 12 ayat 3 sampai 21 menjelaskan kehidupan di dalam suatu tubuh. Roma 13 ayat 1 sampai 7 menjelaskan hidup dalam kasih. Roma 13 ayat 8 sampai 10 juga menjelaskan hidup dalam kasih. Roma 13 ayat 11 sampai 14 menjelaskan bangun dan hiduplah. Roma 14 ayat 1 sampai 23 dan Roma 15 ayat 1 sampai 13 menjelaskan hidup bersama dengan sesama. Garis besar yang ke-7 yaitu kita bisa lihat dalam Roma 15 ayat 14 sampai 33 mengenai rencana hari depanku. Dipaparkan sebagai berikut. Roma 15 ayat 14 sampai 21 garis besarnya menjelaskan tentang pelayan saya. Roma 15 ayat 22 sampai 33 menjelaskan tentang ambisi saya. Dan masuklah kita ke garis besar yang terakhir, yaitu kita bisa lihat dalam Roma 16 ayat 1 sampai 27. Di situ garis besarnya dijelaskan sangat banyak kawan di Roma. Roma 16 ayat 1 sampai 27 menjelaskan tentang Allah memberkati kalian semua. Oke, sangat banyak ya teman-teman garis besar dalam kitab Roma yang perlu kita ketahui itu. Kita lanjut kepada pembahasan yang ke-7 mengenai tema-tema kitab Roma. Tema yang pertama itu adalah anugerah. Kebenaran yang berkali-kali ditanamkan ialah bahwa jika kita dapat menjadi Kristen, Allah yang harus melakukannya. Anugerah Allah itu diberikan dengan cuma-cuma. Kita tidak dapat melakukannya sendiri, teman-teman. Namun demikian, kita tidak boleh juga menganggap hal itu sepele. Jika teman-teman mau mencari infonya lebih lanjut, telusurilah tema ini dalam seluruh surat Roma 1 ayat 27, ayat 7, 2 ayat 4, 3 ayat 24, 27, dan Roma 4 ayat 16, 5 ayat 15, 17, 21, lalu Roma 6 ayat 1 ayat 15, dan Roma 11 ayat 5 sampai 6. Tema yang kedua yaitu iman. Kita mendapat anugerah yang cuma-cuma dari Allah oleh iman kepada Kristus. Pada saat yang sama, tidak berarti kita hanya semata-mata percaya tentang Dia, tetapi juga menerima firman Allah, menaatinya, dan mengakui Kristus sebagai Tuhan kita. Tema yang ketiga yaitu pembebasan atau pembenaran. Kata pembebasan atau pembenaran diambil dari istilah yang ada di dalam sidang pengadilan. Allah membebaskan atau membenarkan kita seorang pendosa, menyatakan benar oleh karena apa yang telah Yesus lakukan sebagai penggantinya. Tema yang keempat yaitu kebersamaan. Perhatikan bahwa Paulus berkata kita semua orang berdosa dan kita diselamatkan bersama-sama. Ia menggunakan gambaran tentang tubuh ketika ia ingin menunjukkan bagaimana kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Tema yang kelima yaitu Allah adalah Raja. Kita mendapat kesan yang jelas bahwa walaupun manusia tidak percaya, Allah tetap mengendalikan dunia, sebagaimana Ia mengatur kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal ini menjadi jaminan yang sangat berarti bagi kita yang percaya, walaupun kita tidak dapat mengerti bagaimana Ia melakukannya. Jadi itulah kelima tema yang ada dalam kitab Roma.
Kita lanjut pada pembahasan yang ke-8 mengenai pesan apa yang ada dalam kitab Roma. Pesan yang mau disampaikan dalam kitab Roma yang pertama itu adalah pembenaran oleh iman. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 1 sampai 5. Di situ pesannya ialah kita menerima bahwa manusia berdosa diselamatkan hanya karena anugerah melalui iman kepada Yesus, sehingga melepaskan diri dan dari Kita lanjut kepada pembahasan yang ke-8 mengenai pesan apa yang ada dalam kitab Roma. Pesan yang ada dalam kitab Roma yang pertama yaitu mengenai pembenaran oleh iman. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 1 sampai 5. Yaitu pesannya menerima bahwa manusia berdosa diselamatkan hanya karena anugerah melalui iman kepada Yesus, sehingga kita melepaskan diri dari usaha mencari kebenaran diri sendiri. Pesan yang kedua ialah hidup dalam Roh. Kita bisa lihat dari Roma pasal 8. Kita lanjut pada pembahasan yang ke-8 mengenai pesan yang ada dalam kitab Roma. Pesan yang ada dalam kitab Roma yang pertama yaitu mengenai pembenaran oleh iman. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 1 sampai Roma pasal 5. Di situ ada pesan bahwa manusia berdosa diselamatkan hanya karena anugerah melalui iman kepada Yesus, sehingga melepaskan diri dari usaha mencari kebenaran diri sendiri. Pesan yang kedua yaitu hidup dalam Roh. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 8. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging, dan meyakini bahwa penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ketiga, pembaruan budi. Kita bisa lihat pesannya dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Mengalami transformasi mental atau metanoia untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi hidup sesuai kehendak Allah yang baik dan sempurna. Yang keempat, kasih dan pelayanan. Kita bisa lihat dalam Roma 12 sampai Roma 13. Menerapkan kasih yang tulus, hidup rukun, melayani sesama dengan karunia yang diberikan, dan tunduk pada pemerintah. 5. Persatuan dan kedaulatan. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 9, pasal 10, dan pasal 11. Kita harus menghargai rencana Allah dalam menyelamatkan baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dan menerima kedaulatan Allah dalam pekerjaannya. Dan pesan yang terakhir, toleransi dalam jemaat. Kita bisa lihat bersama dalam Roma pasal 14 sampai 15. Di situ pesan yang ingin disampaikan yaitu menghindari penghakiman terhadap sesama orang percaya mengenai perkara-perkara sekunder demi menjaga persatuan jemaat. Itulah keenam pesan yang disampaikan dalam kitab Roma. Kita lanjut kepada pembahasan yang ke-9 mengenai penerapan kitab Roma dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tawaran itu cuma-cuma untuk dibenarkan di hadapan Allah, karena keberadaan kita itu harus terjadi, dan apa yang telah Kristus lakukan itu dapat terjadi. Ini berarti kita tidak dapat memperolehnya sendiri, dan kita harus menerimanya dengan iman. Yang kedua, kuasa itu ada untuk hidup sebagai orang Kristen, sebab kita tidak mampu melakukannya sendiri. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ini berarti kita harus membuang sifat-sifat dosa kita dan menaati Yesus Kristus. Yang ketiga, persekutuan itu milik kita bersama dengan sesama Kristen. Sebab kita saling memiliki, kita sekarang tahu bagaimana mengasihi. Ini berarti kita harus menumbuhkan dan menghargainya. Kita tidak boleh menyalahgunakan atau memandang enteng persekutuan Kristen. Nah, itulah dia penerapan dari kitab Roma yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikianlah penjelasan saya mengenai kitab Roma. Saya berharap semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan shalom.